pengacara. Nggak aku lagi sana. Hah? Lah iki meh rono, ha? Toko nun. Ayo susah sih kowe kono. Susah. Aku meh rono. Ayo coba sana tengah. Kalau dari aku sendiri sih, ya mungkin kemarin kurang power dan kurang stamina ya. Jadi sekarang mungkin persiapannya lebih menyiapkan banyak lari, banyak gym juga. Karena aku tahu ternyata kelemahanku adalah di power. Ya semoga nanti di pertandingan berikutnya nggak ada tuh ya kelemahan power ya. Kita juga dari kemarin udah mulai lari-lari terus. Emang udah menyiapkan lah untuk pertandingan berikutnya. El, restu orang tua gimana El? Hah? Restu orang tua. Nanti habis ini pulang baru mau izin. Kau berarti belum izin ya? Apa? Belum. Bunda belum tahu. Wah, itu gimana tuh? Kaget tuh. Apa? Kalau nggak diizinin gimana ya? Kita jadi basi, pasti. Udah tahu. Kita khawatir nggak ya? Lagi repot ngurusin nikahan Al ya. Nah, ini persiapannya gimana ya? Itu jadi bahas lebar banget ya. Lu mancing sih ya. Kalau gue sih ikut promotor aja, kalau pakai harga ayo, nggak pakai harga ayo, gue sih ayoan aja orangnya. Yang penting nggak takut sih. Sama tergantung apa namanya hadiahnya juga sih. Maksudnya kalau sabuknya tidak membolehkan pakai harga, ya ayo. Jadi kalau gue sih ikut aja, nggak pakai ayo, pakai ayo. Yang penting diinfoin jauh-jauh hari karena itu akan berubah strategi kita juga karena kita harus menyiapkan juga berarti harus sering latihan dipukul. Yang penting diinfoin aja sih. Itu kan statement dia dari pertandingan pertama juga ya. Jadi kayaknya tidak terlalu pengaruh sih. Sebelum pertandingan pertama dia bikin gue tidur, taunya nggak tidur juga tuh. Ya kita lihat nanti aja lah pertandingannya. Ya insya Allah enggak sih, tapi ya sebenarnya nih, ya gue pingin rematch sih sebenarnya ajang pembuktian aja sih, karena gue merasa kayak banyak yang nggak terima gue kemarin menang gitu. Jadi kebetulan Nicole juga nantangin lagi ya, mungkin ini ajang pembuktian aja. Tergantung pakai headguard apa enggak. Pakai tadi kan gue tanya apakah pakai headguard apa enggak, tapi kan belum bisa dikonfirmasi juga. Karena itu kan mempengaruhi strategi juga. Kalau pakai headguard dia mainnya sabar, kalau nggak pakai headguard dia mainnya beda lagi. Itu tergantung apa namanya rulesnya dan formatnya aja. Mungkin gue tambahin sedikit dari sisi promotor. Jawaban kita masih nggak jauh beda dari yang tadi. Habis ini kita rundikan kembali dengan KTI. Tapi tadi sebenarnya kalau udah ada ngomongin sedikit-sedikit juga, terus sebenarnya ada surprise yang bakal kita keluarin di praster kedua nanti. Jadi tetap tunggu aja pas nanti ada kabar dari kita. Apa yang lo lakuin kalau menang lagi ya? Ada hajat ya? Hajat kalau menang lagi ya? Apa ya? Nggak tahu sih. Ya nggak sampai pikir mau ngapain sih, lebih ke persiapan aja selama 2 bulan ini karena memang yang ini waktu persiapannya lebih sedikit dibanding yang tahun lalu, jadi emang harus banyak latihan aja sih, lebih fokus ke latihan daripada nazar-nazar dan lain-lain. Nikah gitu ya? Tapi seberapa yakin lu bakalan tumbangin si Nicole? Seberapa yakin lu bakalan tumbangin si Nicole? Kalau menang mungkin 90%, tapi kalau KO ya 60-70 lah. Tapi tergantung format lagi kan kembali, apakah memakai atau tidak tegaknya. Dia pasrah. Dia nggak bisa nggak bisa menolak. Belum ya? Belum. Kalau yang perlu ditambah, saya sendiri kaget pertama latihan ternyata dia cerita dia jogging dan saya mungkin napasnya kuat lebih daripada yang mungkin
susunya cocok kan. Jadi hidupnya udah bagus. Aku udah jogging 5 kilo. Jadi kalau buat nafas secara pribadi saya lihat bagus. Tinggal awal pukulan sama fight IQ-nya. Jadi jangan terlalu emosional, terlalu melatih dari awal-awal ronde, di ronde-ronde atasnya. Berantakan. Kita juga melihat tadi game-nya ini berapa ronde, no header apa header. Aja sih. Mengurangi pekerjaan mungkin enggak, tapi mungkin lebih ke disiplin tidur aja ya, karena aku biasanya sama Om Nestor tuh kalau latihan jam 10 pagi, jadi memang Om Nestor selalu ngingetin kamu kalau mau latihan harus tidurnya cukup ya, kalau tidur nggak cukup mending nggak usah latihan karena nggak ngaruh ya. Dari sekarang tuh udah mulai tidur cepat, jam 7 bangun, mulai ikut CFD lagi, lebih banyak latihan fisik aja sih, sama ya mendisiplinkan diri. Ya bagus juga sih, maksudnya dengan adanya pertandingan ini jadi aku melatih lebih disiplin hidup juga, bukan cuma untuk pertandingan tapi ya untuk akunya sendiri lebih baik juga. Berat badan gimana ya? Berat badan. Terakhir dilihatnya bagian sini sempat biru ya, biru kanan kiri, pakai bambu, pakai bola kasti. Nanti adalah videonya kita posting mungkin setelah tanding kali ya. Nanti Nicole juga ikut-ikutan pakai ban lagi ya. Ya mungkin supaya lebih tahan pukul aja, karena pertandingan yang lalu aku nggak pernah sekalipun latihan dipukul pakai ban, dipukul pakai bambu, dipukul pakai bola kasti, tapi kali ini latihan sama Om Nelson udah mulai latihan dipukul ya. Jadi supaya nggak kaget kata Om Nelson kalau dipukul. Nah kalau masalah berat badan yang sekarang ini aku sebenarnya lebih ideal sih. Kalau kemarin itu kan kita main 79, terus kebetulan pas press count pertama tuh beratku masih 86-87, aku harus perlu nurunin sekitar 6-7 kilo, tapi yang sekarang ini alhamdulillah main di bawah. Untuk matchnya Alrumi dan Jeffrey Nicole, mereka akan main di berat 81 dengan klasifikasi apa itu? Cruiserweight. Nah sekarang beratku ini udah 81-82, jadi secara berat badan lebih ideal dan bisa lebih apa ya. Kalau dulu tuh aku nggak bisa, dulu tuh nggak ada power sebenarnya ya karena nurunin berat badan dari 87 ke 81 ini, dan sekarang masih punya waktu 2 bulan dan beratnya udah in, lebih banyak bisa mengeksplor badan lah, bisa nge-gym, bisa naikin power. Karena kalau dulu emang fokusnya cuma untuk nurunin berat badan, akhirnya yang terjadi yang punya stamina, kurus tapi nggak ada power. Nah, sekarang ini mungkin bisa lebih membangun powernya. Oh ini tulisannya apa ini? Pertama. Iya. Semuanya harus lu. Nah, gitu. Sejauh ini fokus di Nicole dulu aja sih, nggak ada yang lain. Mungkin ini kayaknya pertandingan terakhir tuh paling nggak tahu deh, mungkin ya. Kenapa ya pertanyaan terakhir? Nah, gitu deh. Oke. Ya. Udah apa ya? Udah berumur lah, udah 25. Kemarin kan tadi umur 21, 22. 25 kayaknya udah ngapain sih boxing-boxingan, cuma karena kebetulan Nicole nantangin lagi jadi mau nih. Kalau nggak Nicole mungkin juga nggak males. Karena ini aku bilang ini ajang pembuktian aja untuk membuktikan ke seluruh penonton bahwa kemarin itu menangnya bukan karena wasit atau karena ada yang bilang acara keluarga lah, macam-macam lah ya. Ini ajang pembuktian, kalau gue pengen ngebuktiin kalau kemarin itu menang bukan karena itu, tapi memang karena teknik, karena strategi, karena persiapan yang lebih matang dan lain-lain. Buat siapa ya? Buat keluarga mungkin, yang membuat diri sendiri sih. Karena kan keluarga belum minta izin, jadi nggak enak juga kalau kita persembahin buat keluarga kan. Sama lebih pembuktian ke diri sendiri aja sih kalau. Karena untuk terima kerjaan boxing ini bukan terima kerjaan kayak misalkan 2 bulan lagi tanding bulu tangkis ya. Itu kayak mudah kan, tapi kalau boxing ini kita memang perlu persiapan yang matang dan perlu dedikasi yang tinggi. Kalau kita misalkan aku atau Nicole misalkan salah
salah satunya tidak mendedikasi yang tinggi pasti akan jatuh, pasti akan kalah gitu. Jadi memang ini perlu persiapan yang tinggi, dedikasi yang tinggi. Dan yang selalu gue bilang, gue respect sama Nicole udah mau untuk untuk tanding tinju, karena ini bukan pekerjaan yang mudah dan gak semua orang mau ditawarin pertandingan tinju ini. Dan Nicole mau untuk 2 kali itu sebuah apa ya, keren juga, respect dia mau gitu. Nggak ada sih, nggak ada. Pokoknya dia selalu karena berat udah masuk, dia yang penting selalu tidur cukup. Pokoknya sebelum latihan tidur cukup ya. Itu makanya gue mulai mendisiplinkan diri, mulai bangun pagi, tidur lebih awal, dan banyak lari, lebih sehat aja sih jadinya. Nah, jadi untuk tiket kita untuk sekarang udah mulai dibuka di presale pertama. Itu kita jual ada 3 kategori tiket. Ada tiket hook, tiket uppercut, dan juga tiket premium sitting. Jadi berapa? Startnya dari 250.000. Jadi jangan lupa cepet-cepet aja, soalnya mengingat kejadian yang volume 1 itu cepet laris. Jadi cepet-cepet sekarang dibuka, dilihat aja tuh website gue, bisa langsung dibeli sekarang aja. Aduh udah kayaknya, ya banyak-banyak latihan aja lah kalau emang pengen bikin KO. Jangan cuma ngomong doang, harus bener-bener banyak latihan. Dan ya berikan penonton yang terbaik lah, karena gue yakin Nicole sama gue sama-sama pengen memberikan yang terbaik dan membuktikan kepada seluruh orang gitu. Respect aja sih. Karena menurut ini kita fight with respect sih, kita gak terlalu punya banyak masalah personal. Ini cuma 2 laki-laki yang ingin menunjukkan ingin menunjukkan ability-nya terhadap berantem tanpa ada embel-embel apapun. Dan ini hanya pembuktian aku sama Nicole aja sih, makanya aku bilang ini selalu respect kepada Nicole. Hah? Gimana fotonya? Tangan gue capek banget deh. Oke, sudah selesai semua. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu terbaiknya untuk bisa hadir pada sore hari ini di First Press Conference of Superstar Knockout Volume 3.